Prof. Edi, 2 tahun Anda sudah berada di kabinet ini. Ada 2 tahun yang tidak berubah, yaitu soal penegakan hukum, supremasi sipil. Apa yang belum dilakukan oleh pemerintah sejak Anda masuk dalam kabinet? Saya koreksi, saya belum 2 tahun, enak aja. Saya baru 10 bulan aja belum, nanti 23 Oktober baru 10 bulan. Oh iya ya, karena wamen ya. Wamen, itu yang pertama. Yang kedua begini ya, kita mau menyatakan ya bahwa sesuatu mundur atau maju atau stabil, itu kan ada parameternya. Pertanyaannya itu, apa parameter yang kita gunakan? Ini kita berbicara soal survei, berbicara soal metodologi survei, kita kan harus tahu persis parameter apa yang digunakan. Ketika kita akan menyatakan itu mundur atau maju. Dalam konteks penegakan hukum, saya jangan sampai survei ini mereduksi profesionalisme penegakan hukum itu hanya semata-mata melihat profesionalisme aparat penegak hukum. Ini yang jangan sampai bias. Apa Anda ingin mengatakan bahwa survei Litbang Kompas dan survei SMRC digugat metodologinya Bukan sehingga soal tidak itu. mencerminkan approval rating atau tingkat kepuasan publik? Saya berani mengatakan itu karena tidak komprehensif. Ketika kita berbicara mengenai penegakan hukum, jangan melihat kasus per kasus. Kalau kita melihat kasus per kasus, berarti kita hanya melihat profesionalisme aparat penegak hukum. Padahal profesionalisme aparat penegak hukum itu hanya 25% dari penegakan hukum. Makanya yang ingin saya tanyakan dalam konteks survei itu, ada 4 faktor yang ketika kita berbicara soal penegakan hukum. Satu adalah substansi hukum itu sendiri. Tadi disinggung oleh Kurnia soal perundang-undangan. Keliru juga kalau dikatakan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tidak. Kekuasaan membentuk undang-undang itu ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah diamandemen, presiden kemudian memberikan persetujuan. Itu yang pertama. Yang kedua kita berbicara soal sarana dan prasarana. Ketiga kita berbicara mengenai profesionalisme dan yang keempat berbicara kesadaran hukum masyarakat. Saya tidak tahu apakah 2 lembaga survei itu bertanya tidak soal kesadaran hukum masyarakat. Prof. Edi tidak sedang ingin mengatakan istilah dalam pepatah Minang tidak pandai berdansa tapi lantai yang disalahkan. Bukan demikian, tapi saya ingin meluruskan ketika kita mau menilai itu kan harus ada kriteria dengan jelas. Jadi bukan asal bertanya kepada responden, tetapi bagaimana orang diminta untuk berpikir secara komprehensif untuk menilai suatu kinerja. Sebelum kita masuk kepada substansi, saya ingin tanya dulu karena ada pertanyaan soal metodologi pada SMRC dulu. Bagaimana Anda bisa sampai pada kesimpulan ada penurunan pada tingkat kepercayaan publik pada pemerintahan Jokowi, Ma'ruf, soal penegakan hukum, Muklis? Terima kasih Rosi. Menjawab soal bagaimana sampai pada kesimpulan ada penurunan persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum misalnya. Itu pertama karena SMRC melakukan survei rutin dengan pertanyaan yang sama dari periode ke periode. Misalnya, pada kasus penegakan hukum, pertanyaannya adalah bagaimana Bapak Ibu melihat keadaan penegakan hukum secara nasional sekarang. Justru itu Bung, supaya langsung pada pokok pertanyaannya, karena menurut Prof. Edi penegakan hukum itu jangan digeneralisir, padahal pertanyaannya menggeneralisir. Ya, ini kita karena tujuan survei ini adalah menangkap persepsi masyarakat, persepsi umum masyarakat, warga tentang penegakan hukum. Jadi tidak kasus per kasus. Jadi apa yang masyarakat saat ini terhadap penegakan hukum itu yang ingin ditangkap oleh survei SMRC dari periode ke periode sehingga ada perbandingannya. Pertanyaan yang sama juga kita ajukan 2 tahun lalu, September 2019, dan jawabannya memang ada penurunan. Jadi jawabannya adalah masyarakat yang menilai penegakan hukum itu buruk itu naik dari September 2019 15% sekarang menjadi 24,8%. Itu temuan survei SMRC. Memang pertanyaannya adalah persepsi umum masyarakat tentang penegakan hukum, tidak detail seperti yang disampaikan oleh Prof. Edi tadi. Dan itu valid dalam sebuah survei nasional? Iya valid karena mengukur persepsi. Dan dalam banyak hal juga sebelumnya ada persepsi yang mengatakan pernah baik ya. Jadi ya pernah. Ya. Saya ke Litbang Kompas, Bung Yohan, jelaskan singkat bagaimana Anda bisa Litbang Kompas jangan sampai persepsi hukum ini digeneralisir berdasarkan metodologi yang tidak valid. Ya, Mbak Rosi, sebenarnya sama dengan teman-teman SMRC ya. Ini kan sebenarnya sebuah studi persepsi
kita terhadap bagaimana mood publik. Kita kan mengukur mood publik gitu ya. Mood-nya publik ini seperti apa gitu ya terhadap misalnya kita angkat soal kinerja pemerintah. Dan survei ini dilakukan secara periodik. Jadi kenapa misalnya hasilnya tidak jauh beda, Litbang Kompas tidak jauh beda dengan SMRC misalnya, karena kita punya survei periodik yang dilakukan secara berkala. Jadi kita membandingkan hasil survei kita sendiri sebelumnya gitu ya. Kenapa ini naik turun. Jadi memang ini survei yang memang menangkap mood-nya publik gitu ya. Mood-nya publik berdasarkan apa misalnya? Tentu mereka berdasarkan informasi yang mereka konsumsi selama ini terkait peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi baik di bidang politik. Tapi saya ingin mengulangi apa yang dikatakan oleh Prof. Edi. Ada salah tangkap atau salah catat dalam menanyakan karena penegakan hukum itu tidak bisa hanya dengan satu pertanyaan. Tentu banyak kita Karena itu akan menjadi cacat metodologi. Sebenarnya bukan soal cacat metodologi, ini persoalan bagaimana kita memandang survei opini ya, survei persepsi. Misalnya Prof. Edi mau secara mendalam, itu kita melakukan riset mendalam, tentu ada perangkat-perangkat lain metodologi yang bisa untuk mencapai itu. Misalnya dengan focus group discussion, FGD. Jadi sebenarnya memandang survei kali ini sebenarnya biasa saja gitu ya, kita menangkap bahwa persepsi publik tentang isu tertentu seperti apa. Tentu jangan bayangkan publik ini memahami detail persoalan ya. Tidak semua responden, tidak semua warga kita memahami persoalan begitu detail. Tidak seperti halnya pemahaman Prof. Edi tentu. Pertanyaan sama yang tadi saya ingin ajukan pada Anda berdua. Apakah sebenarnya dengan hasil Litbang itu, Litbang Kompas maupun SMRC, apakah sebenarnya Anda ingin menunjukkan demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja? Atau oke-oke aja kok, stabil aja di atas 50%, Bung Muklis? Ini sinyal sebetulnya. Jadi yang SMRC tangkap dari hasil survei saat ini adalah publik masih tetap percaya kepada presiden, tapi ada indikator-indikator lain yang harus jadi perhatian. Misalnya penegakan hukum, persepsi yang negatif itu naik. Pemberantasan korupsi yang menyatakan makin banyak itu naik. Kondisi politik yang menyatakan makin buruk itu naik. Itu jadi sinyal masyarakat meskipun mendukung, tapi dia memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki gitu, Rosi. Ya, Bung Yohan? Ya, sebenarnya sama, Rosi. Kalau kita lihat trennya, sebenarnya relatif stabil. Kalau kita lihat hasil survei Kompas, terutama kalau kita ngomong diskusi soal di bidang politik dan hukum, relatif masih di atas rata-rata di atas 65%. Nah, itu yang saya tanyakan sebenarnya. Kenapa kita harus khawatir? Sama seperti kalau kita ke laboratorium masih di kisaran sehat, kenapa harus takut? Ya, kalau kita lihat, kita kan punya tren ya. Kita punya tren, angka penurunan yang paling tajam itu memang di bidang hukum. Gitu. Tapi kalau kita ngomong stabil, angkanya masih stabil, memang stabil. Tapi ada penurunan itu alarm, itu sinyal bahwa publik menangkap peristiwa yang selama 6 bulan terakhir, karena Litbang April terakhir, baru kemudian Oktober ini survei, ada rentang waktu sekitar 5-6 bulan, itu ada peristiwa apa, itu yang ditangkap oleh publik ketika ditanya soal persoalan persepsi mereka di bidang politik, bidang hukum. Kami meyakini persepsi-persepsi itu dibangun dari semua informasi yang publik asup gitu ya. Jadi itu sah-sah saja publik mengatakan puas dan tidak puas menurut referensi yang mereka konsumsi informasinya. Jadi sebenarnya memandang survei ini ya jangan terlalu baper juga gitu. Biasa saja.